Oke. Baik. Untuk rule acara hari ini, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ketika pemateri menyampaikan, Bapak Ibu boleh mengetikkan di kolom chat terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu boleh menekan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri menyampaikan materinya. Jadi ada dua pilihan. Bapak Ibu boleh mengetikkan kolom chat melalui kolom chat atau Bapak Ibu boleh menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik. Halo Bapak Aji, Ya. boleh ditampilkan langsung slide PPT-nya? Baik, Bapak Ibu, mari menyaksikan langsung, kita belajar bersama-sama. Dan inilah topik dari NFT, Creator, dan Hidden Secret. Selamat menikmati Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini terdengar ya suara saya? Terdengar? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, kita di sini akan, kalau begitu kita di sini kita mulai saja. Kita akan membahas tentang yang disebut NFT atau non fungible token. Sebelumnya sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Bapak Ibu, sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Atau sudah pernah dengar atau mungkin? Bisnis atau Hah? Punya dengar Pak. Oh, Zoom. Punya dengar. pernah dengar ya? Bahkan NFT creator nih gitu. Jadi NFT itu adalah non fungible token atau saya bilang non interchangeable unit of data yang dia masuk ke dalam sistem yang namanya blockchain. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau blockchain itu kalau orang tahu ya, misalnya ya, atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah blockchain barangkali? Belum Pak. Belum tahu. Jadi blockchain itu adalah sebuah sistem yang dimana dia di situ terdapat sebuah unique kode unik gitu ya. Kode unik itu bisa menjadi sebuah jadikan sebuah kayak semacam apa namanya pertanda apa namanya kode untuk sebuah aset, bisa itu berupa barang yang ada, bisa seperti kata real estate, emas dan sebagainya, atau mungkin yang sifatnya karya atau dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh karya NFT, gitu ya. Dia sebuah karya digital dan dia dijual di pasaran. Nah, kelihatannya sederhana memang ya, simple, cuman ya nggak simple sebetulnya. Ada beberapa ini elaborasi dari sebuah konten digital gitu ya. Dia ini ada berbagai macam tipe gitu dari karya ini, kemudian karya ini dijual. Nah, yang menjadi beda dengan mungkin kita menjual secara fisik gitu ya, konten ini dia memiliki sebuah kode digital, yang dimana kode digital unik itulah yang menjadi ini karya ini kodenya ini gitu loh. Dia nggak bisa beda dengan karya yang lain meskipun dia gambarnya sama. Jadi kode digital itu yang menjadi istilahnya yang disebut blockchain. Nah, kemudian bagaimana sih kerjanya gitu kan? Nah, jadi kode blockchain itu menjadi kode sertifikat. Misalnya gini, kita punya emas gitu ya, pasti kita butuh ada yang namanya sertifikat dari emas itu kan, yang membuktikan bahwa emas itu adalah original
misalnya dari Antam atau dari mungkin apa gitu ya, perusahaan yang dia Ya Pak, menjual jadi emas atau penjual atau properti real estate gitu kan. Kita punya sertifikat tanah itu kan bagi bukti bahwa itu hak milik kita. Nah, begitu juga dalam istilah blockchain atau di sini kita bilang NFT ya. Jadi karya yang kita upload itu baik berupa itu karya digital tadi atau mungkin sound, suara atau audio visual gitu, video gitu. Nah, itu memiliki sebuah kode digital di sana. Kode digital itu menjadi sertifikat dari karya yang dibuat. Nah, misalnya ada orang mungkin mengarang sebuah sound gitu, lagu atau apa gitu, macam-macam, kemudian diupload. Nah, biasanya untuk menghindari pembajakan dan sebagainya kita butuh yang namanya sertifikat. Dan umumnya sertifikat yang ada fisik mungkin bisa dirubah, bisa apa namanya, dia harus butuh banyak orang untuk melakukan cap dan sebagainya sehingga untuk mengetahui barang-barang itu otentik. Nah, dengan sistem NFT dan blockchain ini, maka karya sederhana yang kita buat itu unik. Jadi dia hanya butuh satu kode itu yang menunjukkan bahwa itu karya kita dan itu nggak bisa dirubah. Makanya istilah kayak cryptocurrency itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah mata uang yang dia mata uang itu unik dari setiap mata uang itu. Jadi dia nggak mungkin bisa dipalsukan. Dia digital dan dia bisa dipalsukan. Nah, terus tadi kita masuk ke blockchain itu tadi ya, tadi sudah dijelaskan. Dia fasilitas yang bisa merecord segala transaksi, tracking aset dan bisnis network dan lain sebagainya, ya kan? Dan dia menjadi sebuah istilahnya kode unik untuk suatu konten atau karya atau aset dan sebagainya. Nah, terus apa sih istilahnya NFT, apa sih yang menjadi NFT itu spesial gitu kan? Kita lihat di sini ada banyak platform ya dari NFT itu. Pertama di sini ada OpenSea. Seperti kita lihat ya, Gozali misalnya, pernah dengar Gozali Everyday itu ya, yang dia mengupload foto wajah dia, foto selfie dia yang ya gitu aja gitu, terus kemudian bisa dihargai sekian mahal gitu. Kenapa itu bisa laku gitu? Yang jelas satu, dia ada keunikan satu dari gambarnya, karena meskipun dia gambarnya apa namanya muka dia satu, tapi di background itu dia selalu berganti ya, backgroundnya ganti terus panjang waktu itu, dia nggak sama secara background. Dua, dia masuk ke dalam blockchain sehingga sudah gambarnya itu setiap gambar unik dia masuk dalam blockchain yang kemudian itu menjadi laku di pasaran. Sebetulnya yang bikin laku bukan gambar dia, tapi kode blockchain-nya itu yang menandakan bahwa ini adalah barang rare, barang unik yang nanti suatu hari akan laku dijual. Itu yang disebut NFT. Jadi hampir sama sebetulnya kayak kita bicara cryptocurrency gitu. Kita beli Bitcoin satu, dulu seharganya mungkin murah, sekarang satu Bitcoin seharga 900 juta. Makanya betul-betul istilahnya ya wow gitu ya, cukup mengejutkan. Nah di sini kita mulai berwisata ya ke namanya NFT platform. Di sini ada banyak NFT platform. Tadi yang pertama ada OpenSea, ya kan? Ini yang dipakai sama Gozali untuk menjual NFT dia, foto dia sehari-hari dijual. Dan kemudian di sini ada Nifty, ya kan? Kemudian di sini ada Rarible, ini sama semua platform NFT untuk menjual karya baik visual maupun audio atau maupun audio visual. Terus di sini ada Makers, Super Rare. Terus di sini ada Atomic Market.
Ada banyak, ada async, terus ada mintable, ada maker's place, terus non origin. Sebetulnya ada beberapa lagi banyak gitu kan. Nah di sini kita bisa lihat ya, kayak mungkin ini salah satunya ini adalah OpenSea kebetulan. Dan kita untuk masuk ini kita nggak perlu bikin akun gitu ya, karena kita cukup mengkoneksikan dengan wallet atau istilah dompet digital kita untuk ke sini, sehingga kita bisa masuk begitu kita butuh beli karya atau kita ingin menjual karya kita. Dan ini di sini di OpenSea ini dia nggak harus bentuknya seperti itu ya, nggak harus bentuknya karya gitu dan bentuknya kayak gini. Bisa juga dia berupa tiket misalnya, atau buku pelajaran gitu, ya kan? Kita ngupload buku gitu misalnya, ya kan? PDF atau apa gitu dalam NFT. Nah, secara nggak langsung buku kita digital itu sudah terkoneksi dengan yang namanya cryptocurrency, ya kan? Misalnya covernya atau apanya gitu, untuk buku karya ini ada cryptocurrency. Jadi itu satu bisa jadi buku itu banyak dijual, tapi buku itu unik-unik. Dalam artian dia setiap buku punya kode unik yang membedakan dari buku yang lain. Contohnya ini kita lihat. Ini ya, Invisible Friend. Nah ini gambarnya sama semua nih, ya kan? Nah, gambarnya sama semua. Tapi ketika kita klik, ini dia punya kode yang berbeda satu sama lain. Nah ini owner, ya kan? Details. Nah ini ada kodenya. Kode inilah yang membedakan dengan kode yang lain, ya kan? Transaksinya kita bisa lihat di sini ya. Listed, ya kan? Dan seharga sekarang harganya adalah 2.777.000 US, 453 US dollar. Ya, karena dia seharga 1.000 ini apa namanya? Ini ya kontrak ininya ya. Oh ya benar. Seharga 1.192 Ethereum. Jadi satu Ethereum itu sekitar 35 juta sekarang. Ya. Sekarang 6 ETH ya kan? 14. Oh ya, harga sekarang adalah 14.000 US dollar. Ini kontrak dia. Kontrak secara keseluruhan karya dia. Ini sekarang harga 14.798 US dollar. Bisa dibilang ya cukup mahal untuk satu karya ini, karena dia otentik dari segi kode, ya. Jadi mungkin bisa aja kita ngupload sebuah atau mungkin poster gitu ya, atau apa gitu, poster karya kita atau apa yang kira-kira di situ ada semacam ilmu pengetahuan yang kita share gitu. Cuman kita menghindari yang namanya pembajakan. Nah, salah satu caranya adalah dengan sistem blockchain ini. Misalnya kita upload di NFT gitu, kan? Ada banyak yang kita bisa lihat mungkin dari ranking di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak NFT yang dia bisa dibilang menjuarai, jadi kita peringkat. Dan ini kategorinya kita bisa lihat fotografi itu atau utilitas misalnya. Jadi nggak cuma harus gambar itu ya. Atau kalau ini masih ini. Misalnya fotografi. Nah, ini fotografi. Dia foto yang diupload ya. Nah, foto kayak gini. Ya kan? Cuman foto ini punya identitas tersendiri yang dia membedakan dengan foto-foto yang lain, jadi sebuah karya atau dan sebagainya. Atau sertifikat, kita bisa mengupload sertifikat kita gitu, ya kan? Sertifikat bukan ini gitu ya, sertifikat rumah. Mungkin kita butuh sertifikat sebuah
misalnya tadi sebuah karya kita mau buku untuk apa, dia ada kita sertifikat gitu. Ya kita beli buku ini otomatis kita kasih dia sertifikat NFT-nya gitu. Sehingga dia beli sertifikat itu juga harus beli bukunya. Itu juga bisa. Ya. Ada beberapa yang dia nge-share kayak apa namanya, foto buat, nah ini video ya. Nah, ini kita bisa lihat di video. Jadi dia video ini mungkin Sorry. ya, ada pertanyaan? NFT. Mama. Ya. Maaf. Buat apa NFT? Dia nggak tahu aja. Udah dalam berapa di situ. Ya. Ada pertanyaan? Buat apa tuh? Aku jali. Kamu tahu gue jali. Dia udah mati. Ini kalau kita bisa lihat ya. Dia udah. Dikit katanya. Mau abis dia bilang, aku suruh ikut NFT, terus dia nanya hubungannya sama Bitcoin apa sih? Aku udah malas banget jawabnya deh. Oh, dia belum mati dong berarti. NFT kan bisa dibeli pakai Bitcoin, bisa pakai Ethereum. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sini? Belum menjual NFT, aku harus punya transaksi dulu pakai koin itu aku males. Kalau di OpenSea dia bisa gratis. Ya, Di OpenSea Nggak bisa bisa. untuk datang jual gambar nggak bisa. mesti beli dulu. Beli atau invest di mana? Nah, jadi gini, untuk OpenSea salah satunya, untuk NFT itu, saya kan kebetulan ada NFT di sini. Jadi ada beberapa orang bilang kita butuh gas fee ya, gas fee atau kita butuh mengupload sesuatu tuh harus bayar gitu. Nah, namun di sini kita bisa gratis. Kita bisa gratis dengan menggunakan salah satu. Jadi kita nggak perlu bayar gas fee. Jadi ada dua ya, pakai Ethereum atau pakai Polygon. Jadi kalau kita pakai Polygon itu kita bisa gratis. Itu nanti kita bisa jelaskan di workshop kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk ikut workshopnya, nanti akan dijelaskan bagaimana kita mengupload karya kita langsung seperti ini ya. Ini kan karya Ghazali ya. Lihat foto. Sekarang kalau kita logika kayak Ghazali ini kan nggak mungkin dia membayar sekian ratus ribu hanya untuk main-main sebetulnya. Dia kan ngupload itu otomatis awalnya untuk senang-senang, sehingga dia secara logika nggak mungkin dia cuma buat senang-senang terus dia bayar gas fee gitu di Ethereum. Nah, jadi memang di sini kita bisa mengupload secara gratis. Ada istilahnya yang dia tipikal Ethereum dan blok Polygon. Jadi kalau kita pilih yang Polygon, kita bisa mengupload secara gratis. Seperti yang ini kalau punya saya. Jadi kemarin saya barusan upload. Ini kita pakai Polygon. Jadi ini gratis ya upload. Nah, ini sekitar beberapa karya saya upload dengan Polygon yang dihargai untuk sekian 0,03 Ethereum, karena satu Ethereum itu udah mahal sekali. Nah, jadi nggak harus ini ya, nggak harus berbayar dalam artian oke, ini harus beli, kita harus pakai gas fee sehingga harus beli Ethereum-nya dulu gitu kan. Terus apa namanya, pas kita beli kita harus convert uang kita ke Ethereum baru kita bayar gas fee. Sebetulnya nggak harus kayak gitu ya. Nah, ini kan dia jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu pakai. Ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini? Barangkali. Terus di sini juga ada Nifty ya. Ini adalah platform lain gitu ya untuk kita upload NFT gitu.
sama ada yang kita bisa lihat di sini harganya macam-macam, ada yang misalnya $100 berapa dolar gitu. Ada juga yang, nah ini kita bisa lihat harganya $30.000 ya. Misalnya seperti itu. Terus di sini ada lagi super rare, ya platform yang lain gitu ya. Nah, dia oke. Dia suruh masuk ke wallet dulu untuk bisa melihat ini ya. Saya harus masuk dari wallet dulu. Ini dia harus daftar. Kemudian tapi itu meskipun di ini tetap nggak bisa dibuka ya, karena dia ada password apa namanya, password nya itu di wallet itu passwordnya dia nggak kayak password kita, dia ada password apa namanya, kata sandi yang ini, yang dia generate sendiri, jadi kita harus ngapalin itu. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ada lagi foundation di sini yang lain. Nah, di sini ada beberapa collection NFT di sini. Terus di image misalnya. Nah, kita juga bisa masukin karya 3D atau macam-macam di sini ya. Atau foto. Sebetulnya hampir sama dengan kita menggunakan bermain apa namanya, Shutterstock ya. Beda kalau Shutterstock itu dia apa namanya, dia ada dan dia nggak terikat blockchain satu, dan dia ada ketika kita masukin karya dia ada semacam apa sih namanya itu, filternya. Jadi kita harus melewati proses pemeriksaan karya kita dulu, apakah karya kita ini layak untuk diupload dan sebagainya. Kalau di sini enggak. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini juga ada kadang-kadang dia ada yang dia menjual semacam fitur dalam game gitu ya. Itu juga bisa dijual di sini di NFT. Yang kemudian itu bisa digunakan di beberapa game dan di salah satu game yang dimainkan. Jadi apa namanya ya, itu untuk membuat sertifikat itu sendiri. Jadi banyak ya istilahnya kegunaan. Jadi kita nggak harus upload yang seperti ini kayak misalnya Chainsaw gitu misalnya kan. Nah ini, nah dia masuk ke Farmers World misalnya itu, dia bisa dipakai di game. Ini seharga berapa nih? $97.
kan, dia pakai WAX. Ini juga Asins Art, ya. Umumnya kebanyakan dia menjual karya seni ya, di sini ini. Ya. Orang tuh selalu kan banyak bertanya nih, bayar maksudnya harus beli Ethereum dulu gitu. Enggak, gratis bisa pakai Polygon namanya. Nah kalau beli Ethereum dulu, otomatis kan kita butuh uang kan, butuh uang buat bayarnya itu kan. Nah Gozali itu mungkin punya dia yang sekarang udah jadi Ethereum itu, dia awalnya Polygon. Ketika sudah ada yang beli, baru dia hasil uang belinya itu digunakan untuk convert ke Ethereum-nya. Jadi ada yang namanya gas fee. Nah ini kan kita lihat nih ya, blockchain Polygon. Nah, ada blockchain Ethereum. Nah kalau Polygon, ini berarti dia gratis. Jadi ada dua tipe blockchain. Mungkin beberapa NFT juga sama. Ada dua tipe blockchain, yang Polygon sama blockchain yang Ethereum. Nah kalau Ethereum ya dia akan kena gas fee. Dia harus membeli Ethereum terlebih dahulu untuk sebagai gas fee itu biaya ini ya, biaya pajak buat uploadnya lah, istilahnya gitu. Sehingga kita harus bayar dengan itu. Tapi kalau udah pakai ini, dia gratis. Ini Polygon di blockchain 933. Nah, ini semua karya di blockchain Polygon. Dengan kata lain, dia upload gratis, dia tanpa modal. Dan kemudian dijual dengan harga sekian 0,37 US dollar. Nah ini lihat ya. Nih. Ini NFT, random wallet. Dari sini kita lihat dia transfer ke random wallet dijual lagi ke sini. Nah, yang menarik dari NFT ini adalah ketika terjadi beberapa transaksi di sini ya, transaksi itu, si kreator pertama ini, Gozali ini, dia selalu mendapat royalti dari penjualan itu. Jadi setiap kita beli, kita ada orang beli kan, kita dapat uang. Terus orang lain itu jual. Nah, pas ketika orang lain jual, kita dapat royalti dari penjualan itu. Istilahnya berapa persen gitu. Istilahnya meskipun orang ini full, kita juga dapat dari ininya. Istilahnya membayar semacam royalti. Sehingga dengan kata ketika terjadi transaksi di NFT terus-menerus, maka dia dapat uang terus. Dengan kata lain kita tinggal tidur, duit masuk terus ke kita. Itu salah satu hal yang membuat Gozali sekarang jadi orang kaya gitu. Sebelumnya dulu ada namanya Beeple, sebelum Gozali itu ada. Nah, ini artisnya Mike Wilferman ini. Nah ini karyanya seperti ini. Nah, dia 69 juta US dollar terjual. Ya bisa kayak mendadak gitu kan. Terus di sini ada banyak lagi ya. Banyak nih. Asins Art, ada Mintable di sini. Ada beberapa orang NFT jual juga di Mintable di sini. Collectible sport, kan? Nah, PUBG misalnya, atau sepatu gitu. Kita jual sepatu, ya kan? Di NFT, jadi kita kirim sepatunya, tapi ya kita ada sepatu itu ada sertifikatnya gitu. Ya. Bisa jadi ada beberapa yang dia ada barang fisiknya NFT itu. Misalnya terus saya sebenarnya visible friend gitu kan. Ini juga dia jual di sini. Nah, sama kan barangnya itu. Itu dijual di sini juga kan.
barang otentik gitu kan. Terjual dengan harga terakhir 3.624. Nah, terus yes, nah ini juga nih ya. Di Makerspace juga ada jual ya, dia market Makerspace ini juga kayak apa namanya, board app ya, club ini. Saya tadi juga jual di sini. Jadi kita bisa menjual itu lebih dari satu platform ya. Kita bisa lihat full blockchain detailnya. Harga sekian Ethereum. Gas price-nya 0,07 gas. Ini dialognya. Nah ini nih yang bikin barang ini jadi unik karena dia ada kode uniknya gitu. Nah ini kode uniknya nih. Ini juga ada. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Banyak yang nanya di chat, Pak. Oh, di chat. Sorry. Saya harus buka chat dulu ya. Oh ya, saya. Misalnya mungkin kode itu di-hack. Oh, enggak. Dia unik kodenya. Kode digital itu itu yang membedakan blockchain dan ini biasa sistem sekuritas biasa. Jadi blockchain itu dia sebuah kode digital yang unik, dia nggak bisa dihack karena kalau dihack pun dia cuman dia harus ibaratnya mau dihack dia harus merubah kode gitu. Nah dia otomatis akan merubah dari fitur barangnya itu sendiri. Itu yang makanya sistem blockchain itu sekarang sedang dikembangkan sebagai cyber security juga. Makanya kan beberapa uang digital seperti cryptocurrency itu dia safe karena dia unik. Kayak misalnya kalau uang biasa bisa dicetak lagi gitu. Kalau dia kan kodenya nggak bisa, seandainya dirubah kodenya, maka dia akan jadi barang yang lain. Jadi nggak jadi barang yang sama. Sampai saat ini belum ada yang bisa nge-hack untuk blockchain itu sendiri. Gampang diduplikat ya. Nah, dia bisa diduplikat banyak gitu. Kita bisa download gratis gini kan. Cuman downloadan kita itu tidak ada kode uniknya. Itu bikin perbedaan dengan blockchain. Jadi ketika perusahaan tadi, bagaimana ada blockchain, ketika ada sebuah perusahaan kemudian mengembangkan blockchain, maka dia kode blockchain itu akan muncul ke produk yang akan dia jual, sehingga tidak ada clash terhadap kodenya sama antara ini dan ini, enggak, karena dia akan menggenerate secara otomatis. Jadi semakin banyak produk yang dijual maka akan semakin sulit kodenya. Ya, mekanisme pencegahan plagiarisme itu kode blockchain itu. Jadi mungkin dia gambarnya sama, tapi dia kodenya berbeda. Kadang-kadang beberapa artikel bilang kayak tadi ini invisible friend ini kita lihat ya. Ini kan bisa dibilang rodok malas artisnya. Nah, itu dia oh, jadi ini Etherscan ini buat ngeceknya ya. Jadi Etherscan ini untuk mengecek kode unik dari si NFT itu sendiri, salah satu ngeceknya. Terus tadi misalnya tadi apa? Ini invisible friend ini kan sama semua kan?
Ya. Tapi dia kode uniknya ada. Misalnya gambar sudah dijadikan NFT, lalu dijadikan NFT lain. Bisa aja. Ini copy, tapi kodenya nanti berbeda. Dia, ini gambar sama kan? Apa bedanya nggak ada kan di bedanya. Nah, sehingga kemudian terus jadi NFT lain. Ya tadi sudah sudah dijawab karena pencegahan plagiarismenya itu dari kode uniknya itu. Jadi kalau misalnya dia sama, bikin dua sama, kode uniknya beda. Jadi tetap buktinya apa kode uniknya itu? Oh ini kode uniknya beda ya, tetap bukan barang yang sama gitu loh. Sama tak serupa tapi tak sama. Tergantung, bisa jadi koleksi, bisa juga jadi semacam kayak misalnya gini ya, kemarin tuh ada yang jual sertifikat gitu, enggak, jadi kayak tiket gitu, saya lupa namanya. Nah tiket itu kalau kita pakai itu tunjukin dari HP gitu, tunjukin ini tiketnya ke sebuah acara gitu, oh ini apa namanya, oh ya masuk ada acara di tiketnya. Tiket ini unik karena ada NFT-nya. Nah ketika masuk metaverse dia jadi misalnya di sini ya, siapa perlu saya buka metaverse itu di sini, misalnya Decentraland gitu ya. Jadi salah satu metaverse itu Decentraland. Jadi Decentraland itu salah satu metaverse yang dia bisa beristilah kita bisa jualan di situ sih dalamnya. Jadi kalau kita masuk metaverse gitu kan misalnya ini, jadi cukup connect via wallet gitu aja. Dan dia tersembunyi ya. Ini cuma alamat aja, alamat walletnya, tapi dia nggak bisa. Nah, jadi kita bisa buat jual di situ. Ini kita masuknya, ini metaverse, kita masuk metaverse. Jadi metaverse sebetulnya agak-agak kayak main game gitu. Kemudian dia di situ bisa jual beli, dalam situ jual beli atau bisa jual beli NFT, bisa jual beli bahkan tanahnya itu dijual ya di situ ya. Itu ada beberapa petak tanah yang dimana petak tanah itu sebetulnya bisa kita buat jualan. Kita buat, kita desain itu kita jadi jualan, dan desainnya itu kayak part-partnya juga jadi dijual dalam bentuk ya dijual dengan kita beli dengan uang gitu kan. Jadi misalnya nanti kita masukin alamat NFT kita ya kan, terus nanti kita kayak semacam kayak papan iklan, masuk papan iklan di metaverse itu, nanti kita bisa klik langsung direct ke alamat ini kita, alamat NFT kita. Nah, seperti itu. Ini memang gak lama karena dia grafis ya. Ada pertanyaan lain? Sambil nunggu apa? Nah, ini kita sudah masuk metaverse. Nah, ini namanya metaverse ya. Ini kita masuk metaverse sekarang. Jadi kalau di metaverse ini, nah misalnya nih, ini kan NFT dia nih. Ini kita bisa beli. Ada beberapa tempat yang dia, nah ini misalnya kita trade center nih. Nah di trade center ini ntar kita bisa beli barang. Nah, mana price, token transaksi. Nah ini NFT kita bisa dijual di sini. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan lain. Kita bisa akses. Nah ini kan kita jual nih. Jual NFT ada yang sama marketplace gitu misalnya.
Kalau kita lihat di mapnya, nah ini FB Gallery. Kita bisa jump ke sana, terus kita NFT. Jadi langsung masuk ke ini, masuk ke wallet kita, langsung otomatis. Gitu. Dia langsung masuk ke wallet kita gratis. Bagaimana cara buat? Kita cukup bawa wallet. Nanti kalau Bapak tertarik bisa masuk ke ini ke workshop kita. Gitu. Oke, mungkin. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang berkenan atau tertarik hari ini, nanti malam dan juga besok ada lebih mendetail terkait NFT, termasuk bagaimana memulai membangun karakter, menciptakan karakter dan menjualnya. Dan pasti sangat bermanfaat sekali ya bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin menambah pundi atau uang saku dan lebih mendalami termasuk juga terkait blockchain, Ethereum dan juga NFT sendiri. Nah, ini dia. Oh iya. Bapak, ini ada yang konfirmasi. Boleh Pak Rizwan mengisi kembali ya, datanya kami sudah mengupdate, tapi data Bapak belum ada. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, tapi belum ada, karena kami sudah memasukkan dalam grup, Bapak Ibu boleh konfirmasi ya ke kami, boleh melalui email atau melalui WA, kami akan segera masukkan dalam grup dan juga kami update. Bagi yang sudah melakukan pembayaran untuk workshop hari ini. Jadi workshop hari ini kami akan membantu Bapak Ibu dari yang paling dasar, membangun karakter juga, dan juga nantinya penjualnya di platform dari NFT sendiri. Nanti kita platform pakai OpenSea dulu ya, karena yang paling umum ya. Tapi nanti kita bahas di workshop nanti insya Allah. Oke, ini kalau gitu barangkali masih ada pertanyaan atau mungkin sudah nanti kita bisa lanjut di workshop ya. Baik, belum ada. Karena NFT sendiri ini cukup seru ya Bapak Ibu. Kita bisa ngupload bukan hanya dalam bentuk tadi, karakter ataupun dalam bentuk pixel, tapi Bapak Ibu juga nih bisa mengupload dalam bentuk video, foto, ataupun model-model unik lain yang nantinya barangkali beruntung dan rezeki bisa dibeli oleh pembeli asing atau dari luar negeri. Karena kita juga tidak tahu mana yang kadang menarik minat orang lain atau menarik minat dari pembeli. Seperti yang di case-nya Godline. Oke. Baik, hari ini Bapak Ibu belum ada pertanyaan kembali ya untuk baik untuk informasi hari ini. Jadi kami akan menghadirkan NFT khusus juga, insya Allah yang akan kami hadirkan per bulan, di mana nantinya bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu. Untuk bulan ini, termasuk hari ini, dan juga ikut workshop. Baik, saya kembalikan Pak Haji untuk menutup sesi atau dari penjelasan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kami tutup. Saya stop share dulu. Insya Allah akan kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali Bapak Arifto. Nah, Bapak Arifto, apakah Bapak mendengar saya?
kasih sebelumnya kami hadir dan bergabung di acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya, dan insya Allah di bulan depan tetap ada free webinar terkait NFT lagi, dan Pak Ibu bisa join kembali. Baik, sekaligus kami ingin mohon undur diri untuk acara hari ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar hal baru termasuk NFT. Barangkali jadi peluang untuk kita. Dan sampai jumpa